Alhamdulillah ini pertama kali ke Al-Ula, terus ya melihat, kan awalnya cuma ngeliat dari medsos ya, sekarang ada di sini dan melihat kayak oh zaman dulu tuh kayak gini ternyata gitu kan ketuanya gitu. Adem Tour jadi gara-gara Adem Tour jadi tahu udah tuh ada Al-Ula ya, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Adem Tour. Ngaca dulu. Oh, bagus banget. Jadi ini tempat ini dibikin katanya. Dibikin. Ya. Oh, tempat ini dibikin. Dibikin dulu gayanya. Iya pasti, nggak mungkin sih tiba-tiba ada mas. Cuma maksudnya, apakah memang buat destinasi wisata? Atau tidak? Itu nanti kita tanyakan ke Pak Ustaz Ustadz, tadi. betul. Alhamdulillah kita udah sampai di Al-Ula ya. Tadi udah diceritain sama Pak Ustadz ya di bus sejarahnya. Kan soalnya banyak kontroversi gitu kan. Kalau ada yang posting ke Al-Ula, kok itu kan tempat yang dilarang, itu diharamkan, Nabi aja nggak mau ke sana. Kita tanya langsung sama Pak Ustadz. Dedeng. Udah Pak Ustadz dah. Yo. Pak Ustadz ceritain dong supaya teman-teman ini paham gitu tentang Al-Ula itu sebenarnya tempat yang boleh kita kunjungin atau tidak sih Pak Ustadz? Ya, Iya. kita alhamdulillah nih sudah ada di kota Al-Ula, salah satu kota di Arab Saudi yang kurang lebih 320 kilo dari Madinah. Itu nah, ya orang bertanya ya tadi ya, kenapa kok Rasulullah padahal menghindari tempat di Al-Ula ini? Karena memang tempat di Al-Ula, walaupun tidak Al-Ulanya ya, karena kan di sini juga ada beberapa tempat lah ya, diantaranya ada tempat yang di situ diadabnya kaum Samud zaman Nabi Soleh. Tapi tergantung niat kembalinya. Ya, jadi fatwa-fatwa para ulama di Saudi Arabia ini membolehkan kalau niatnya kita buat dijadikan ibroh, dijadikan pelajaran gitu. Makanya kenapa di dalam Quran juga surat Al-Muluk disampaikan fasiru fil ar. Silahkan kalian wisata kemana saja. Pangduru kaipakana akibatul mukadzibin. Lihat bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya di Samud ini. Kita lihat sendiri ya. Ya, gitu kan. Jadi kita niatnya bukan buat apa ya hura-hura, buat apa. Nah, itulah mungkin para ulama kalau orang-orang yang hanya sekedar buat berpesta pora gitu kan, itu tidak boleh lah gitu kan. Walaupun ini kan tempatnya kita agak jauh juga dari tempat yang diadab itu gitu. Berapa kilometer jarak jauhnya sama tempat yang memang diharamkan? Ya kurang lebih ada sekitar 30 lah, 30. Iya, agak jauh juga ya. Istilahnya kita di sini, ini tempat yang dijauhi Nabi di sebelah sana gitu ya Pak Ya, Ustadz. seperti itu, nggak memang tempat di sininya gitu. Baik. Karena ada 11 destinasi wisata sih sebetulnya di Al-Ula ini. Di antaranya ini sekarang kita akan menuju ke Baldah Qadimah atau Odon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mekah Madinah dan sahabat Adem Tour yang dirahmati Allah. Hari ini kita berada di Al-Ula, tepatnya di Kota Tua yang pemandangannya luar biasa, yang sedang ramai juga orang-orang. Selain umroh ada city tour berkunjung ke Al-Ula. Ini salah satu destinasi yang ada di Al-Ula, tepatnya di Kota Tua. Kita akan lihat-lihat Kota Tua ini seperti apa bangunannya, gimana suasananya. Nah, ini luar biasa. Insya Allah ya, batu-batunya juga, burung batu itu nanti bisa kita lihat di belakang saya. Indah sekali pemandangan di Kota Tua.
Jabal Fil, alhamdulillah bagus banget. Old Town, terus sekarang gimana ini kita Elephant Rock ya. Semuanya bagus, estetik, pokoknya oke banget. Karena bersama Adem Tour kita bisa kesini jadinya. Ada paket ke Al-Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang takjub Pak Ustadz. Langsung melihat, Masya Allah, ini kayak di film-film, kayak di, wah ini apa, trip selama saya ibadah umroh baru ini. Boleh diceritain nggak Pak Ustadz, ini apa dan apa sih alasannya Pak Ustadz tuh pengen banget ngajak kita ke sini Pak Ustadz? Ya, Arda dan sahabat Adem Tour, alhamdulillah kita ini sekarang berada di destinasi Jabal Fil atau disebut juga Elephant Rock. Jabal Fil. Ya, Jabal itu artinya gunung, Fil ini gajah. Gitu. Ya, surat Al-Fil. Nah, ini adalah tempat salah satu destinasi yang ada di Kota Al-Ula. Kota Al-Ula ini merupakan salah satu kota yang ada di Saudi Arabia, kurang lebihnya 320 kilo lah dari Madinah. Nah, kenapa ini disebut Jabal Fil? Ini merupakan salah satu ikonnya Al-Ula nih. Betul. Nah, ikonnya Al-Ula karena unik kan. Ini pun setelah terjadi hujan dan terjadi erosi, karena awalnya nggak seperti ini. Nah, kenapa disebut Jabal Fil? Karena kalau kita lihat kan dari kejauhan badannya seperti gajah gitu kan, belalainya. Nah, terus kenapa tujuannya kita ke sini? Tiada lain adalah untuk mengambil ibroh gitu kan. Dan di dalam Al-Quran udah jelas, pasiru fil ar, bertebarlah kamu sekalian ke muka bumi, pangduru kaipakana akibatul mukadibin. Lihatlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak menerima perintah Allah melalui Rasulnya, diantaranya Nabi Soleh. Karena ini tempat tidak jauh dari daerah yang namanya Madain Soleh, yaitu ada kaum Samud di sana. Nabi Soleh menyuruh untuk ibadah kepada Allah, tidak boleh musyrik, tapi mereka musyrik. Nah, tapi Allah turunkan azab gitu. Ini Berupa merupakan petir ya Pak Ustadz ya? ya berupa petir. Nah, ini juga kalau kita lihat bahwa ini di daerah Al-Ula atau di Madain Soleh itu dibangun oleh Bani Nabatean atau dinasti Nabatean. Mereka di mana menguasai sampai ke wilayah Petra, Yordan. Makanya kalau kita lihat Petra di daerah Yordan, bangunannya kurang lebihnya banyak bangunan-bangunan yang memang dibuat gitu oleh Bani Banatean itu. Tahun berapa itu Pak Ustadz? Itu kurang lebihnya 6 abad sebelum Masehi. Gitu. Abad sebelum Masehi. Iya, sekarang kan Masehi aja udah 2025 ya. Berarti sebelum 2025 ditambah lagi 6-7 abad sebelumnya, hampir tambah 600-700 tahun sebelum Masehi berarti. Masya Allah. Gitu, Pak Arda. Ilmunya banyak banget di-share di sini Pak Ustadz. Terima Siap, kasih. Ini sama-sama. nggak sekedar foto, nggak sekedar wisata religi, tapi juga keisi nih bahwa jangan menyembah berhala, malah menyembah ya. Ya, gitu kan. Tidak boleh, tadi diceritakan juga sama Ustadz, ceritakan bahwa tidak boleh membunuh onta, kaum itu malah membunuh onta. Seneng banget Pak Ustadz. Ya. Dan ini juga fotonya bagus banget. Dan semua travel juga bisa ke Al-Ula. Jarang Ini, yang mengadakan city tour. Saya Nah, aja kita baru alhamdulillah. berapa kali Karena baru- biasanya orang city tour ke Al-Ula tuh privat. Dan berapa coba biayanya? Dikenain 1.500, kadang 2.000 real per orang kalau privat. Nah, kita alhamdulillah dengan bis dengan harga yang kurang lebihnya sama aja seperti umroh biasa, hanya nambah bis sama makan aja gitu. Insyaallah alhamdulillah. Pak Ustadz terima kasih. Sama-sama. Ini share manfaat banget ini. Siapa kita? Adem Tour. Siapa kita? Adem Tour. Umroh bersama Adem Tour. Amanah, mudah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mekah Madinah, sahabat Adem Tour. Kali ini kita sedang jalan-jalan ke tempat perbelanjaan yang kurang lebih dari kota Mekah. Tadi kita naik taksi sekitar 15 menit. Ini tepatnya di sebuah perbelanjaan yang katanya murah-murah, kita coba lihat ya. Ini
Ini namanya pasar apa? Set. Supul Kak Kia, pasar Kak Kia yang biasa jemaah umroh itu kalau belanja di sini. Karena ini tempat grosiran, maka disebut juga supul jumlah, pasar jumlah. Tempat grosiran, jadi kita bisa belanja Jadi di sini. bisa tidak hanya pakai real, pakai rupiah juga bisa. Assalamualaikum. Ya, kita alhamdulillah nih Kak Tantri, Kak Cua ketemu lagi nih di Jabal Rahmah. Iya, alhamdulillah. Ini umroh yang kedua tentunya setelah waktu itu 15 November 2023. Kita alhamdulillah ada di Jabal Rahmah. Masih banyak nih atas supportnya dari Kotak gitu kan. Kita yang makasih Umroh banyak. sama Adem Tour. Kita yang makasih banyak Pak Ustadz sama Pak Ustadz Afif sama Adem Tour karena kali ini umroh yang kedua ini kita membawa kerabat Kotak Alhamdulillah. Dan juga keluarga, dan bocah-bocah keluarga. kecil. Betul, jadi punya kesan yang berbeda juga dan alhamdulillah juga kita sekarang di Jabal Rahmah yang memang ini sebentar lagi mau haji ya Pak Ustadz ya, Ya, jadi mau lagi haji, dibersihin ya. Betul lagi haji dan memang umroh sudah nggak bisa masuk lagi nih setelah 13 April kemarin. Jadi Betul. udah kosong. Biasanya kan di sini padat banget gitu kan. Ya. Adem Tour nanti akan ada haji Pak Ustadz Insya berarti Allah tahun kita ini. alhamdulillah tahun ini ada jemaah sekitar 300 yang Masya langsung Allah. berangkat juga tahun ini. Oh, Insya Allah Masya Allah. mudah-mudahan mudah-mudahan lancar. Amin, Allahumma amin, semoga Mudah-mudahan dilancarkan. nanti Kak Tantri, Kak Cua dan kerabat Kotak semua juga bisa haji dengan Adem Tour. Insya Allah, amin, amin, Langsung amin, berangkat, Allahumma amin. insya Allah. Gitu. Mungkin ada pesan-kesan gimana Kak Cua, Kak Tantri yang umroh sekarang nih dengan yang Umroh. sebelumnya gitu kan? Dengan- Sama Adem Tour Ya, nih. kalau saya pribadi umroh sekarang ini benar-benar keluarga dengan destinasi wisata juga yang membuat banyak kita tahu tentang sejarah dan kita lihat bukti nyatanya di depan mata, jadi banyak ilmu baru gitu Pak Ustadz dibandingkan umroh yang kemarin. Sesuai dengan tagline-nya kan amanah mudah berkah. Jadi semuanya tuh insya Allah amanah, yang misalnya udah daftar insya Allah akan berangkat pasti, visanya udah pasti berangkat, terus juga habis itu berkah juga udah pasti karena semua setiap tripnya kita dapat info, dapat insight, dapat ilmu Betul. yang bisa kita dapat juga, terus juga amanah mudah Berkah. mudah dan berkah gitu. Alhamdulillah. Jadi ya Semua orang bisa umroh. semua orang Intinya bisa kan umroh. melalui ya dengan izin Allah, melalui Adem Tour, melalui Kotak, Pak Agus Sanjaya atau Makai juga kan bisa umroh. Walaupun Betul. sebenarnya nggak ada yang menduga kan. Betul, Di momen umroh kali ini ada Pak Agus Sanjaya, ada juga Pak Nanang yang memang istilahnya dapat Umroh gratis. umroh gratis Masya dari Allah. pimpinannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu sementara Kak Tantri, Kak Cua, Terima sahabat Adem kasih, Tour Bos. semua, makasih banyak semuanya. Sama-sama. Semua bisa umroh. Amin. Yes.